Kembali lagi menyimak sosok yang diduga Dajjal oleh kaum Israel, kemunculan itu pun kerap jadi bahan bincang bagi masyarakatnya, lantaran wajahnya itu mirip sekali dengan Dajjal. Dan banyak sekali warga Israel yang berbondong-bondong dan berebutan ketemu dengan sosok Dajjal itu, lantas apa yang ada dalam pikiran mereka itu? Kemunculan Yanuka Rafsolmo Yehuda beberapa hari terakhir ini membuat heboh di Israel. Umat Yahudi mengklaim Yanuka adalah juru selamat mereka yang sudah muncul. Ciri-ciri Yanuka pun dicocokkan oleh seorang ahli Taurat, rambutnya keriting, matanya yang hanya berfungsi sebelah, dan menggunakan berbagai kesaktiannya. Dengan hal inilah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, mulai dari kalangan Nasrani yang mengatakan Yanuka adalah false Masiah, bahkan dari kalangan Yahudi sendiri tidak sedikit yang menolak. Sementara ada juga dari kaum muslimin yang sedikit percaya. Ada juga yang menyatakan jika kemunculan Dajjal itu baru akan hadir yang aslinya setelah 30 Dajjal palsu hadir, termasuk yang palsu ini ya si Yanuka ini, jelasnya. Terlepas dari Yanuka ini, fitnah Dajjal sekarang ini mulai terasa. Lantas apa yang harus dipersiapkan jika Dajjal telah muncul? Perkara Dajjal itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tidak perlu dihindari, akan tetapi harus dihadapi. Maksudnya bukan sompral juga nantang-nantang Dajjal, maksudnya begini serangan Dajjal itu kan mempengaruhi keimanan melalui pemikiran sehingga manusia terhasut mengikuti kehendak dia untuk menjadi bagian dari musuh Allah, katanya. Lantas apa yang perlu dipersiapkan sebelum waktu itu ada? Bersiap ya jelas, sekarang saja perang pemahaman hubud dunia itu sebegitu hebatnya, begitu luar biasanya menyerang akidah kaum muslimin, remaja Islam khususnya diserang melalui 5F sebagai celah bagi setan untuk mempengaruhi, yaitu food, fashion, fun, free sex dan film, ungkapnya. Hal ini harus diantisipasi, juga harus dijadikan perhatian khusus agar tidak menjadi pengaruh begitu kuat bagi remaja kaum muslimin. Jadi imam kita ini, akidah kita ini merupakan skill yang harus terus-menerus diasah dengan amal soleh, mengikuti jamaah agar lebih kokoh, amar ma'ruf nahi mungkar, minimal kita jaga diri, keluarga, sanak saudara bentengi, ucapnya. Lalu kita juga ini sebagai muslim punya kewajiban ofensif dalam berdakwah. Dakwah itu bukan hanya kewajiban ulama dan ustadz namun semua kaum muslimin, seluruh kaum muslimin wajib fardu ain untuk mengingatkan seluruh saudaranya mengenai fitnah Dajjal, juga pentingnya berjuang menegakkan kalimat tauhid beserta perangkat penjaganya yakni penerapan syariat Islam secara kafah alias menyeluruh. Ini yang akan membuat iman dan takwa kita terasah, sehingga insya Allah ketika serangan keimanan itu datang kita punya perisai untuk bertahan, tambahnya. Juga agar kita terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman yaitu dengan sering membaca surat Al-Kahfi dan menghafalnya, dan sering mengingat Allah dengan cara berzikir, dan mengingat baginda Rasulullah dengan cara bersolawat kepadanya. Dan kita berdoa agar kiranya Allah memberikan kekuatan bagi kita bersama dalam menghadapi cobaan akhir zaman itu, dan dilindungi kita dari berbagai masalah dan diampuni semua dosa-dosa kita, amin. Maka kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, dan tekan loncengnya, supaya mudah mendapatkan sejarah populer, dan kisah-kisah populer lainnya. Admin pamit dulu sampai jumpa kembali.